Ibu jawab. Saya kasih tahu saudaraku ya, DPT di Acak sangat merugikan kami OAP. Kami pun saudara-saudara yang kami sudah kasih makan, kami piara dorong untuk dorong pilihkan. Ternyata karena dengan adanya keacakan DPT, dorang keluar memilih di TPS lain, sehingga mereka punya suara itu dibeli oleh orang-orang yang membutuhkan. Dan money politik ini terjadi bukan cuma hanya di Papua Selatan, tapi di seluruh tanah Papua terjadi money politik dan bahkan Indonesia. Ini negara yang kasih, jadi kita tuntut hak kami. Kami mulai bersuara untuk hak-hak dasar orang asli Papua terkait politik, selalu dibendung dengan kata ini NKRI. Benar, ini NKRI. Dan Papua diberikan kekhususan dengan adanya OSUS di NKRI ini. Berdasarkan janji negara kepada tim 100 yang dipimpin oleh Bapak Tom Benal, yang pada saat itu meminta referendum kepada negara, namun negara katakan, negara akan berikan apapun kepada kalian, asal jangan minta Papua lepas dari NKRI. Sehingga lahirlah OSUS untuk Papua. Oleh karena itu, kami meminta hak kami sebagai bagian dari NKRI dan diberikan kekhususan dalam hak berpolitik. Hal ini perlu ada ruang khusus, ada payung hukum yang namanya peraturan daerah untuk memproteksi hak dasar orang asli Papua dalam bidang politik. Dengan cara apa? Dengan cara gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua, bupati dan wakil bupati harus orang asli Papua, wali kota dan wakil wali kota harus orang asli Papua, anggota DPR RI harus orang asli Papua, anggota DPD RI harus orang asli Papua, anggota DPR provinsi harus orang Papua, anggota DPR daerah harus orang asli Papua. Kenapa? Karena ini merupakan hak politik yang dikasih oleh negara kepada kita, orang asli Papua. Mulai sekarang berhenti harga diri itu mahal. Kepada pemangku kepentingan konstitusi di atas tanah ini, baik pemerintah penyelenggara dan pengawas, dengan ini kami meminta, satu, kami meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Selatan. Dua, Majelis Rakyat Papua Selatan merupakan representatif dari rakyat Papua dan merupakan lembaga kultural yang dimana wajib membela hak-hak kultural masyarakat Papua, perwakilan 6 wilayah adat yang berada di cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan, yang dimana dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28E ayat 3 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus. Maka Majelis Rakyat Papua Selatan harus membela hak-hak dasar kami orang asli Papua, bukan membela kepentingan oknum-oknum tertentu. 3. Majelis Rakyat Papua Selatan segera keluarkan rekomendasi untuk membatalkan hasil penetapan sekaligus rekomendasi untuk dilakukan PSU di di 4 kabupaten provinsi Papua Selatan. 4. Majelis Rakyat Papua Selatan harus segera menyusun dan menetapkan Perdasus dan Perdasi sebagai acuan hukum untuk memproteksi atau melindungi hak-hak dasar orang asli Papua. 1. Gubernur dan wakil gubernur harus OAP, bupati dan wakil bupati harus OAP, wali kota dan wakil wali kota harus OAP. Semua dapil merupakan dapil prioritas baik di kabupaten maupun di provinsi untuk OAP. 5. Gubernur dan Majelis Rakyat Papua Selatan harus menyurat dan atau meminta kepada DKPP untuk segera turun ke Papua Selatan serta mengevaluasi KPU dan Bawaslu di 4 kabupaten provinsi Papua Selatan karena dinilai gagal dan lalai dalam mengawal serta mengawasi jalannya proses pemilu 2024 yang dinilai tidak taat asas di atas tanah Papua Selatan. 6. Gubernur dan Bupati 4 kabupaten harus tegas dalam membela hak-hak dasar orang asli Papua
dengan mengeluarkan Perda KTP Papua Selatan. 7. Kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk segera membatalkan penetapan para calon anggota legislatif yang tidak berKTP Papua Selatan, terutama DPD RI, DPR RI, karena merupakan perwakilan dari kami orang asli Papua Selatan. Dan untuk kedepannya, KPU dan Bawaslu harus lebih selektif dalam penetapan calon legislatif, dan khusus untuk Papua, para calon legislatif tersebut harus berdomisili lebih dari 5 tahun dan berKTP Provinsi Papua Selatan. 8. Kami meminta 19 kursi DPRD harus didominasi oleh orang asli Papua. 9. 30% keterwakilan perempuan orang asli Papua harus ada di kursi DPRD, DPRP, DPD RI, dan DPR RI. Jika hal tersebut di atas tidak ditanggapi oleh negara, maka kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintah akan hilang, karena kami menilai bahwa negara lalai dalam mengontrol jalannya konstitusi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 3, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang otonomi khusus. Hai para pelaku konstitusi negara ini, ingat, ada aturan hukum yang bisa digunakan untuk kami daerah dengan kekhususan ini, yaitu lex specialis derogat legi generali, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum lex generalis. Masa kalian tidak bisa mengacu pada asas hukum ini? Semoga Tuhan menggerakkan hati kalian semua, saudara-saudari Nusantara dan saudara-saudariku OAP, untuk melihat dengan hati harga diri suatu suku bangsa itu mahal, dan marilah kita saling menghargai. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tuhan memberkati kita semua. Dengan demikian